Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Raudo. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya dengan berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita saat ini ya. Untuk di sini, satu, mendeskripsikan pengertian ekonomi manajerial. Untuk yang kedua, mendeskripsikan hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu lain. Ketiga, mendeskripsikan teori perusahaan. Keempat, mendeskripsikan laba. Dan kelima, mendeskripsikan tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari teori ekonomi, terutama teori ekonomi mikro, serta berbagai alat dalam analisis ilmu, mengambil keputusan bisnis dan administrasi, yaitu tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan atau sasarannya dengan cara yang paling efisien. Masalah keputusan manajemen ini muncul karena di dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, organisasi menghadapi kendala. Ekonomi manajerial dan teori ekonomi. Dalam teori ekonomi terdapat dua macam teori, yaitu satu, mikroekonomi. Mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis dalam sistem perdagangan bebas. Makroekonomi sebaliknya yaitu ilmu yang membahas output, konsumsi, pekerjaan, investasi, dan harga secara keseluruhan di perekonomian. 2. Hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu lainnya. Sebagai terapan ilmu, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang lainnya. Kaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Teori ekonomi dapat mengambil keputusan akan memberikan landasan teori untuk melakukan peramalan serta penjelasan perilaku ekonomi dengan menggunakan model-model. Teori ekonomi mikro terutama berkaitan dengan teori perusahaan. Ilmu pengambil keputusan menyediakan berbagai macam alat seperti matematika, statistik, ekonometrika yang sangat berguna untuk menyusun model-model serta estimasi keputusan. Tentu saja dalam upaya pencapaian tujuan dengan cara yang paling efisien. 1. Matematika ekonomi untuk memformalkan atau menggambarkan dalam bentuk pemasaran model ekonomi. Untuk yang kedua adalah ekonometri, menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori dan untuk peramalannya. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Untuk yang pertama adalah area fungsional, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Untuk yang kedua adalah ekonomi manajerial, mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 3. Teori perusahaan. A. Sasaran dan nilai perusahaan. Pada dasarnya, sasaran yang dicapai oleh suatu perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek. Namun demikian, ada kalanya perusahaan rela mengorbankan atau melepaskan laba jangka pendeknya untuk meningkatkan laba dalam jangka panjang. Jika laba perusahaan sama dengan nilai perusahaan, maka cara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. B. Kendala perusahaan dan keterbatasan teori. Dalam usahanya tersebut, perusahaan menghadapi kendala. Kendala tersebut muncul karena keterbatasannya input yang esensial, seperti perusahaan tidak dapat memperoleh seluruh bahan mentah khusus sebanyak yang dibutuhkan. Ada kalanya mempersempit gerak perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan itu memaksimumkan laba atau nilai perusahaan. Masalah ini selanjutnya disebut sebagai kendala optimasi. 4. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. A. Fungsi laba. Laba suatu perusahaan memberikan sinyal penting bagi perusahaan mengenai relokasi sumber daya dalam masyarakat, di mana hal tersebut mencerminkan perusahaan, kemampuan konsumen, dan permintaan dalam suatu waktu.
Laba bisnis dan laba ekonomi. Business profit penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya eksplisit yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau menggaji input yang digunakan dalam proses produksi. Laba ekonomi berarti penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit maupun biaya implisit. Biaya implisit adalah nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Beberapa peran dan tujuan ekonomi manajerial yang diterapkan pada sebuah bisnis. 1. Sebagai alat evaluasi. Ekonomi manajerial dapat dijadikan sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru. Dengan begitu, maka manajer baru dapat mempelajari apa saja yang masih kurang dan apa saja yang dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya dilakukan oleh manajer lama. 2. Membantu manajer menyelesaikan masalah. Ekonomi manajerial sangat membantu sebagai alat untuk melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh setiap manajer. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam ekonomi pasar. Dengan begitu, maka baru pembaruan kebijakan sebagai upaya mengembangkan perusahaan atau bisnis menjadi lebih efektif. 3. Dalam mengatur keuangan. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik. Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi mana biaya-biaya yang perlu atau yang penting dan mana biaya yang perlu sehingga perusahaan terhindar dari defisit. 4. Mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan, industri, perusahaan, dan perekonomian. Analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan agar mengetahui keadaan konsumen, pemasok, dan kompetitor. 5. Mendapatkan keuntungan perusahaan. Seperti yang telah kita sebutkan dalam teori perusahaan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Sehingga dengan adanya strategi ekonomi manajerial diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Contoh pelaksanaannya adalah salah satu contoh pelaksanaan bisa kita lihat pada rumah sakit yang melakukan aktivitas merawat pasien. Sebuah rumah sakit tentunya harus memiliki informasi yang akurat tentang jumlah pasien yang harus ditanganinya setiap hari. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki standar prosedur bagaimana dokter, perawat, dan para pekerja rumah sakit tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu yang tertentu. Kendala-kendala perusahaan. 1. Tujuan perusahaan dalam memaksimumkan kekayaannya dihadapkan pada banyak kendala. Untuk yang pertama adalah sebab kendala. A. Kendala sumber daya. B. Kendala hukum. Adanya kendala akan membatasi besarnya kemungkinan atau kebebasan tingkat perusahaan dan membatasi nilai perusahaan sampai ke tingkat yang paling rendah dibandingkan dengan bila kendala tidak ada. Kendala sumber daya. Kendala sumber daya terjadi karena ketersediaan input-input yang penting. Contoh, A. Perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. B. Perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh semua bahan baku mentah tertentu sebanyak yang diminta. C. Perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gedung dan jumlah dana modal yang tersedia untuk suatu proyek atau keperluan tertentu. Kendala hukum. Contoh, A. Upah minimum. B. Standar kesehatan dan keselamatan. C. Standar emisi polusi. D. Hukum dan aturan tentang praktek-praktek bisnis yang tidak jujur. Maksimisasi penjualan. Perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Maksimisasi utilitas manajemen. Datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikannya. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi, jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Perilaku pemuasan. Karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurangnya data.
Manajer tidak mampu memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lain sebagainya. Kesimpulan teori perusahaan. Persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba, agar pemasaran tidak bangkrut atau mereka tersingkir. Tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Dalam penerapannya dan juga penggunaan ekonomi manajerial dalam perekonomian, baik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi manajerial akan mengatur segala hubungan dalam perekonomian. Misalnya yang akan mengatur bagaimana sistematik jalannya keuangan suatu perusahaan, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran, serta bagaimana suatu keputusan yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan tersebut dapat diatur ekonomi manajerialnya. Banyak sekali perusahaan besar dan maju yang menggunakan sistem ekonomi manajerial sebagai landasan utama dan sebagai border dalam usaha karena banyak aspek yang dapat ditangani dengan penerapan ekonomi manajerial yang baik dan sesuai dengan perusahaan. Baik, telah selesai presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.